Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Bang Mun Paint Job. Oke teman-teman, ini kita kedatangan job ya, mobil Daihatsu Terios. Pintu yang sebelah kiri belakang ini kayaknya habis nyerempet. Nah, jadi mobil ini awalnya itu penyok, cuman udah saya ketok. Nah, cuman pada saat saya ketok ini saya lupa untuk memvideokan. Jadi kita langsung aja ke tahapan selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu pendempulan. Jadi pintu yang baret ini, yang penyok ini, kita sanding dulu ya dengan amplas 240 grid 240 ya. Ini bebas, boleh menggunakan manual ataupun menggunakan mesin sander. Nah, tujuannya nanti pada saat kita dempul, jadi biar dempulnya itu nempelnya bagus. Nah, sebelum kita dempul, seperti biasa ya, kita bersihkan dulu debu-debunya. Nah, lalu setelah ini kita bersihkan dengan degreaser. Boleh degreaser, boleh juga silikon remover. Tujuannya untuk memastikan sisa-sisa wax ataupun sisa-sisa silikon ataupun lemak itu biar bersih ya. Nah, nanti biar nempel dempulnya itu lebih bagus. Nah, oke teman-teman, kalau udah kering ya kita bisa langsung amplas ya. Untuk pengamplasan awal kita boleh menggunakan mulai dari grid 120 ya. Jadi kalau misalnya terlalu halus juga nanti kerjaan kita lambat, terlalu kasar juga nanti bakal menimbulkan baret yang terlalu dalam. Jadi menurut saya yang pas itu untuk grid awal itu di kisaran 120. Nah, untuk pengamplasan usahakan ya menggunakan blok ataupun tatakan yang keras ya. Nah, di sini saya menggunakan tatakan dari kayu. Jadi kita boleh menggunakan tatakan kayu ya untuk meratakan dempulan yang barusan kita aplikasikan. Nah, di sini teman-teman. Jadi mobil ini kan ada nutnya. Jadi biar nutnya itu kembali lagi seperti semula. Nah, supaya kita ada kontrol dalam membentuk nutnya itu, nah kita garis dulu ya. Kita garis dulu, boleh menggunakan spidol ataupun alat tulis yang lain juga boleh. Nah, di sini saya menggunakan alat seadanya teman-teman. Dari plat yang strip ini, yang ada lubangnya, tinggal saya pasang spidol. Nah, kemudian jari saya itu sebagai patokan supaya dia rata ya, patokannya dari pinggir. Nah, kurang lebih seperti inilah. Karena setiap mobil kerusakannya kan nanti bakal bervariasi. Nah, itu tinggal menyesuaikan. Nah, setelah dikasih garis, kita bisa kasih kertas lem ya atau lakban. Nah, ini tujuannya nanti pada saat kita dempulnya itu nanti akan menyesuaikan dengan lakban ya.
Nah oke teman-teman, kayaknya ini dempulannya belum terlalu kering, jadi saya sambil menunggu dempulannya benar-benar kering, kita amplas dulu seluruh panel ini dengan grid 800 ya teman-teman. Udah dapat nih, nutnya udah bentuk. Nah ini cuman masih ada pori-pori nih kayak gini. Nah ini kita pakai dempul spot pati aja ya. Oke kayak gini aja. Nah kita buat nutup pori-porinya nih. Ada yang bekas baret-baret amplas kasar kayak gini. Ini nanti bisa ketutup kalau pakai ini. Tipis-tipis saja kalau untuk ngaplikasiin spot pati kayak gini. Nah ini udah rata, udah berbentuk ya. Tinggal nutup pori-pori halusnya aja. Oke teman-teman, jadi kita aplikasikan spot pati ini tipis-tipis saja ya teman-teman. Tujuannya itu untuk memastikan baret-baret yang amplas kasar itu dia tertutup. Nah jadi untuk memastikan baret kasar ataupun yang baret halus itu dia masih ketutup ya, sebelum kita aplikasikan epoxy filler nanti. Jadi dia benar-benar tidak ada lagi pori-pori yang terlewatkan. Nah pada saat pengamplasan spot pati ini udah setengah jadi, ini kita garis lagi ya teman nutnya ini. Jadi untuk memastikan agar pada saat pengamplasan kita nggak kebablasan ya. Jadi kita sebagai rambu-rambu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada salahnya kalau nutnya ini kita kasih garis lagi. Jadi pada saat finishing pengamplasannya, nah ini kita nggak kebablasan. Nah oke teman-teman, jadi untuk pengamplasan spot pati ini saya menggunakan grid 400 dan kemudian dibilas dengan grid 600 ya. Oke setelah beres pengamplasan, nah ini kita bersihin lagi dengan degreaser sebelum kita lakukan epoxy filler ya. Nah oke teman-teman bisa melihat nutnya ini udah mantap ya, udah sesuai dengan yang semestinya. Kita lanjut ke pengamplasan lagi ya teman-teman. Diamplas lagi pakai grid 600 sampai grid 800. Nah setelah itu kita persiapan untuk pengecetan, tapi sebelumnya kita lap lagi dengan degreaser ya, kita bersihkan lagi supaya benar-benar bersih, tidak ada bekas lemak ataupun minyak ataupun kotoran-kotoran yang lainnya.
Nah, ini kita lap dengan T-Cloth untuk menyerap ataupun mengangkat sisa-sisa debu yang masih menempel pada panelnya, untuk memastikan aja. Oke teman-teman, ini kita udah siap untuk naik aplikasi Bestcode ya. Nah, kita setting dulu spray gunnya biar nanti semburan yang kita harapkan itu sesuai. Nah, di sini saya menggunakan Magic Finer Core untuk aplikasi Bestcode-nya. Nah, untuk aplikasinya ini kita tipis-tipis aja dulu ya. Jadi jangan langsung tebal. Nah, posisinya seperti ini, gerakannya melingkar setengah lingkaran kayak gini. Nah, sambil menunggu cat yang pertama tadi kita agak kering ya, kita sambil periksa bagian-bagian cat yang botak, yang kebablasan pada saat kita ngampas tadi. Oke teman-teman, kita lanjut, kita timpa lagi sampai warna dasar epoksinya tuh udah nggak kelihatan lagi ya. Nah, kemudian setelah itu kita kasih gradasi di pinggiran-pinggirannya supaya warnanya tuh lebih menyatu.
Nah oke teman-teman, jadi untuk clear saya menggunakan clear Belcourt 8200 ya. Ini perbandingannya 4:1. Untuk mix rasio di sini 4:1:3. Cuman di sini saya bakal mengurangi thinnernya sedikit ya, kurang lebih 4:1:2. 4:1:2 berarti sekitar 40%. Ya, kalau misalnya ini 80 berarti hardenernya 20. Nah, 40% dari 100 itu kan berarti 400 ya. 40 maksudnya, 40 mili seandainya kita satuannya mili. Nah. Oke, langsung kita tuang. Kita di sini sebenarnya udah ada ya. Kalau untuk RPS SATA ini dia udah punya persentase di sini. Nah, ini 4:1 di sini. Kita tinggal ikuti aja. Kita ngambilnya di angka 2 sini ya. Hop. Hardener oke. Nah, untuk thinner kalau di RPS SATA di sini sampai 30%. Nih. 30% ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita lebih kurangi lagi berarti 30% sampai di batas limit yang garis ya. Thinnernya juga kita pakai Belcourt Slow Reducer. Oke, tambah dikit lagi. Nah, oke. Nah, ini kita nggak perlu saring karena di sini udah punya filter ya. Ngocoknya pun kita nggak perlu diaduk, langsung tancap. Nanti kita kocok pada saat di spray gun. Ini aja bisa ya. Oke. Spray gun kita pakai SATA Jet 5500 RP, nozzle 1,3. Ya, oke. Siap action. Nah guys, ini warnanya udah nyambung. Ini kita tunggu flash off sebentar. Habis ini baru kita clear. Nah, untuk clear full ya. Untuk clear full. Satu panel ini kita clear full blok semua. Nah, jadi kalau ngesol, misalnya kasusnya model kayak gini. Nah, jadi area yang nggak kita cat ini tujuannya untuk blending area, untuk tetap mempertahankan warna aslinya. Jadi ini sama ini bakal tetap sama, nggak ngaruh karena ini nggak dicat ya. Nah, sedangkan ini karena dia berhubungan dengan fender ini spakbor ya. Nah, ini nggak ngaruh. Nah, ini kesini juga kita tinggal hanya sedikit yang kena cat ya di bagian sini. Ini sama quarter yang belakang sini. Ini juga hanya sedikit yang kena ya. Ini pun tipis, hanya di blending aja. Nah, tadi yang agak botak-botak kena amplasan tadi ini di sini. Nah, ini kita udah spray. Jadi warnanya saya ngoplos ya, ngoplos lagi nih tahu warnanya. Karena warna kayak gini tuh memang beda merek ya, beda warna.
makanya kita harus ngoplos lagi. Nah, untuk nutnya udah dapat tuh, nutnya udah sesuai. Nah, kita tunggu agak kering lagi dikit, baru habis ini kita clear. Oke. Oke teman-teman, jadi sebelum diaplikasikan clear, nah ini kita lap lagi dengan T-Cloud ya, supaya sisa-sisa dust spray-nya itu bersih, untuk memastikan media dalam keadaan yang steril dan bersih ya, supaya nanti pada saat diaplikasikan clear, nah nanti clearnya itu bakal halus, tidak ada kasar-kasar ataupun seperti pasir ya, karena sisa-sisa dari dust spray tersebut. Nah, di sini alhamdulillah dust spray-nya sangat minim, bisa dilihat dari pada saat dilap dengan T-Cloud ya, itu bersih. Nah, oke teman-teman, jadi untuk lapisan pertama itu di spray langsung basah, karena jenis clear yang digunakan ini memang kategorinya termasuk cepat keringnya ya. Karena rata-rata clear lokal itu memang dia lebih cepat kering, jadi cocok sekali untuk panelan. Nah, sambil kita menunggu flash off, karena clear ini karakternya itu agak cepat keringnya, ini kita bisa ngecek di bagian pinggiran-pinggiran yang ada maskingnya, itu kita sentuh. Apabila sudah agak sedikit ada semacam jaring laba-laba, nah itu kita bisa timpa lagi, jadi nggak perlu terlalu lama untuk jedah atau flash off-nya. Nah, apabila dirasa sudah mulai agak sedikit mengering dan ada semacam jaring laba-laba sedikit-sedikit ya, nah ini kita bisa langsung timpa lagi. Kurang lebih tadi sekitar 2 menitan lah ya, nggak terlalu lama, nggak nyampe 3 menit ya. Nah, sedangkan di sini untuk spray yang lapis kedua ini agak sedikit lebih lambat ketimbang yang tadi lapis pertama. Tetap basah ya, jadi di spray langsung basah, tujuannya ya agar build filmnya itu dapat sesuai dengan yang kita harapkan, dan sedapat mungkin teksturnya itu kita samakan dengan clear yang lama. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some. Oke teman-teman, sekarang kita lihat apakah warnanya semuanya sama, match. Wish, sama sekali nggak ada perbedaan. Nanti ya, biar lebih jelas kita lihat di luar nanti. Ini karena di dalam maklum pakai HP, jadi efek cahayanya itu kurang sempurna. Kita belum ada modal buat beli kamera guys, makanya mohon dukungannya dari teman-teman untuk like, komen, dan subscribe biar channel saya lebih sukses maju, biar teman-teman yang mau belajar itu gampang dalam mengakses tentang edukasi painting ya, edukasi pengecatan. Nah, nutnya bisa dilihat nggak ada yang melenceng-melenceng. Nah, ini sebenarnya saya bisa lebih halus dari ini untuk teksturnya, cuman kalau terlalu halus nanti sebelahnya nanti bakal ngiri. Nah, karena ini kan masih ada tekstur ya. Nah, jadi bukan hanya warna aja yang harus sama, tapi tekstur pun sedapat mungkin dia sama dengan yang di pinggir, sama dengan clear lama. Ini clear lama. Oke, sekarang kita buka. Nah, ini udah kering sentuh ya, kering sentuh lumayan. Kita lihat
clear lamanya kira-kira sama nggak teksturnya, apa jangan-jangan ini lebih halus nih. Oke, hati rawan masih basah. Bisa dilihat untuk tekstur oke, udah mantap. Nah, jadi biar yang sebelahnya ini nggak cemburu teman-teman ya. Biar sebelahnya nggak iri. Makanya untuk tekstur pun kita sedapat mungkin kita samakan. Warna udah mantap, oke, sama persis. Nah, yang sebelah ini oke, kita lihat. Wush, keren teman-teman. Nah, ini bekas lem. Nanti kita bersihin. Cakep banget. Sama, nyatu dia warnanya. Oke, overall ini masih ada yang dikoreksi dikit-dikit nih. Ada bintik. Nih, kelihatan nggak? Nah, nih. Ini bintik. Nah, ini doang yang nanti kita koreksi dikit ya. Nah, yang lain udah mantap. Nih, mana lagi? Nah, ini ada satu dikit. Nggak kelihatan ya. Maklum pakai HP nih, teman-teman. Belum ada rezeki nih kita beli kamera. Nih. Ini doang yang bakal kita koreksi ya. Yang lain dah mantap. Ini nggak perlu dipoles, lulus dah semuanya, mantap, sesuai dengan bawaannya. Nyaris tak terlihat bekas repair, nyaris tidak ada yang kelihatan bekas repairnya. Nah, jadi kalau kita sambung misalnya hanya sebagian, metode misalnya penyambungan catnya itu hanya sedikit seperti ini untuk clear ya, pasti belang, pasti dia nggak bakalan perfect hasilnya. Dan juga efek jangka panjang sambungannya itu bisa crack. Apalagi kalau untuk menyambungnya itu biasanya kita menggunakan thinner PU ya, di spray pada bagian pinggir. Nah, itu rawan terjadi crack. Nah, makanya saya yang paling aman caranya kayak gini, di blok ya. Ya. Nah, makanya bagi teman-teman selaku customer ya yang punya mobil, usahakan kalau pengen perbaikan, ini saran dari saya ya, jangan hanya sekedar minta di sol sedikit-sedikit, itu resikonya belang dan pinggiran-pinggirannya itu dia nggak bakal menyatu secara sempurna antara clear lama dengan clear baru. Lebih baik kayak gini. Nah, resiko aman karena dia kembali seperti semula. Jadi clearnya di blok. Untuk warna tetap di sol, cuman untuk clear, nah itu yang di blok. Satu panel ini kita blok semua. Warna lebih menyatu ya, lebih aman, untuk jaga panjang lebih aman. Nah, makanya nggak heran kenapa yang lecet sedikit cuman segini tapi hitungannya kok satu panel. Nah, untuk bengkel-bengkel yang memiliki standar yang mungkin lebih tinggi, karena dia menerapkan sistem seperti ini, seperti yang saya lakukan. Nah, tapi kalau ada bengkel yang berani misalnya hanya di sol atau disulam sedikit-sedikit sesuai dengan bagian yang cacat atau yang lecet, ya kalau ada yang bisa memberikan hasil yang sempurna, ya berarti memang tukangnya itu bener-bener level dewa ya, kalau saya bilang ahli banget.
Tapi tetap aja ya teman-teman, saya pun bukannya tidak pernah melakukan hal yang seperti itu, pernah ya tetap. Cuman ya itu tadi, tidak sesempurna kayak gini hasilnya. Jadi lebih baik kita terapkan sistemnya di blok kayak gini aja, lebih aman untuk jangka panjang, lebih aman. Masalahnya itu aja. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, dan yang belum support, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe biar channel ini lebih berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk spray gun yang saya gunakan ini untuk base coat barusan Meiji Finer Core 1,3 nozzle-nya, andalan ya. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena dia bisa ngasih semburan yang benar-benar lembut, halus. Untuk spot repair, kalau masih kategori solid ya, ini aman karena minim banget overspray. Nah, kalau ini beda nih, ini bisa dibilang untuk kelas full gun nozzle 1,3 ini monster clear ya. Ini saingannya itu Sagola. Karena dia memang mengusung speed gun, mengusung teknologi speed gun ya. Jadi dia bisa gerak cepat ini. Nah, tapi untuk segi atomisasi, jujur masih pegang ini saya. Tapi kalau untuk kecepatan dan ketebalan yang langsung dapat ini. Jadi ini punya karakter yang berbeda banget. Jujur nih, untuk beberapa pemakaian saya masih belum benar-benar bisa menyesuaikan ya untuk Sata ini. Karena ini memang karakternya sangat berbeda dengan ini. Ini aduh mantap banget nih dah. Kalau teman-teman yang minat, nanti boleh langsung DM ataupun WA saya. Ini kita bisa kasih harga spesial. Nah, untuk clear dari Belco, clear kelas ekonomi tapi hasilnya nggak malu-maluin lah. Nah, jadi settingannya ini udah pas ya. Untuk panelan ini oke banget, nggak banyak bandel, nggak banyak rewel ya. Settingan untuk hardener barusan saya kurangi, harusnya 413, tadi kurang lebih di 412. Nah, jadi untuk ngejar teksturnya supaya sama dengan clear yang lama. Nah, ditambah lagi dengan spray gun ini, memang spray gun ini walaupun dia seri tertinggi 5500 ya, 5000, semakin tinggi serinya itu semakin halus atomisasinya. Nah, kalau di seri Sata ya, jadi serinya ini melambangkan generasi dan juga atomisasi yang lebih baik daripada seri sebelumnya, seri Jet 5000 ya. Nah, kalau yang RP tentunya kita membandingkannya dengan RP lagi. Kalau yang HPLP yang hijau ininya, itu juga kita harus mengcompare dengan yang sesama HPLP. Nah, untuk Meiji Finer Core sebenarnya ini seri yang di develop untuk clear. Tapi kalau untuk dipakai solid, cat solid base coat ya, ini juga sebenarnya masih oke lah. Tapi kalau metalik, nah baru dia kerasa bedanya dengan yang HPLP. Untuk metalik, jujur ini kurang nyaman. Udah saya coba ya. Untuk metalik ini kurang enak. Warna partikel metaliknya kurang kurang halus. Dia tidak langsung merata. Mudah-mudahan ada rezeki kita beli yang seri HPLP, itu yang memang di develop untuk base coat. Oke. Nah, ini guys, kita udah simpan di luar.
Nih yang kita cat kemarin pintu yang belakang ini, sebelah kiri. Gimana? Mantap kan? Ini belum diapa-apain ini. Baru keluar dari spray boot barusan. Belum dipoles, belum diapa-apain, tapi ya sebenarnya ini nggak dipoles pun nggak apa-apa, udah aman. Nah, teksturnya sama, warnanya juga ya udah masuk lah. Karena mobil ini udah bervariasi guys. Ini bumper sama ini aja beda nih warnanya nih. Nih, bumper sama quarter belakang ini, fender ini warnanya udah beda. Nah, belum lagi ini nih, spoiler. Ini sama ini beda warnanya. Ini guys, warna bumper sama warna fender depan aja nih udah beda-beda ya. Nih. Ini kita nggak tahu proses awalnya mobil ini kenapa kok warnanya warna-warni kayak gitu. Oke, sekilas memang ya udah mantap, sip.